Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syari'ati dinil islam wa ita'iz zakati was siyam wa ghairihima min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kedanyo sampai bak saah uro yang sangat mulianyo manteng Nabi kesehatan oleh Allah, manteng Nabi kesempatan keberkatan umu kepada Genaba Bandung sehingga manteng gedanyo langkah bak rumah Allah yang sangat mulianyo untuk kena laksanakan ibadah salat Jumat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nyan Bandung mampu kena lakukan, kena laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala manteng nepesinggah kesehatan dan kesempatan Genaba Bandung. Maka mari kita bersyukur sedalam-dalamnya terhadap segala nikmat, segala rahmat yang Allah singgahkan kepada Genaba Bandung sampai ba'uro yang sangat mulianya. Begitu juga gedanyo dapat gedanyo nikmati, gedanyo rasakan petunjuk-petunjuk daripada agama Islam, sehingga di dalam gedanyo menjalani kehidupannya tidak akan salah jalan, karena oleh gedanyo selalu tak ikuti petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memperbanyakkan selawat
dan salam setiap saat kepada Rasulullah baginda kita. Urun-syik ulun tuan, gure-gure ulun tuan, saudara-saudara ulun tuan Bandung, para jamaah yang ulun tuan muliakan, maka marilah sebelum kita baca rukun khutbah secara mualat, maka mari sejenak wate 15 minit untuk taci coba renungkan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah yang selalu gebi petunjuk kepada gedayo, dengan gedayo selalu berpegang mematuhi petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis dan petunjuk-petunjuk dari para ulama gedayo. Mudah-mudahan hudip gedanyo di alam fananyo, hudip gedanyo di atas rung dunianyo, walaupun kehidupan adalah kehidupan sementara, tapi agar supaya kehidupannya selalu berada di dalam yang terarah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita capaikan, sambil-sambil kita menunggu satu demi satu dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, padit-padit urode gedanyo umat Islam Bandung gedanyo akan tasambut bulan suci Ramadan dan akan gedanyo laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada Gereja Bandung, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu pun bagi gedanyo-gedanyo yang lebih kesehatan, gedanyo-gedanyo yang lebih oleh Allah kesempatan dan kesehatan. Karena untuk ibadah puasa berbeda dengan ibadah salat. Ibadah salat hanjit ta lakukan sambil tadeng jid tadu, sirat tadu jid sirata bisa sambil berbaring. Artinya untuk ibadah salat tidak ada libur, tapi rukhsahnya ada. Mana rukhsahnya yang ke? Ya hai sirat tadang, sirat tadu. Hai sirat tadu, sirat taih berbaring, itu rukhsahnya, keringanannya. Tetapi untuk tidak melaksanakan salat nyan hanawate, tidak ada kesempatan dan alasan untuk oleh gedanyo tatinggaikan salat, untuk tidak gedanyo kerjakan. Hana wajib kita kerjakan dalam kondisi apapun. Tetapi untuk ibadah puasa Ramadan, apabila gedanyo dalam keadaan sehat, puasa itu diwajibkan, dan jika tertinggal bisa diqadha pada waktu yang lain. Apabila dalam kondisi gedanyo tidak sehat, dalam kondisi gedanyo sakit, ibadah puasa Ramadan jud hana da pubut.
wate sakit. InsyaAllah akan taqadha ente wate gedanyo ka sehat kembali. Nyaninan tunggu-tunggu sekalian, perbedaan ibadah salat dengan ibadah puasa. Maka ulun tuan ulang tegede bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental pada diri Gereja Bandung sangat menentukan untuk bisa kita laksanakan ibadah puasa Ramadan. Hana triple urus ulun tuan padik-padik urut akan tatamong, akan tasambut dan tatamong dalam bulan suci Ramadan. Nyo manteng kesempatan untuk kita laksanakan ibadah puasa sunat bulan Sya'ban. Kadang-kadang hana sempat kita kerjakan di awal Sya'ban dan juga hana sempat kita kerjakan puasa sunat bulan Sya'ban di tengah bulan Sya'ban, masih kesempatan untuk kita kerjakan di akhir daripada bulan Sya'ban. Bahkan menyatakan hadis Nabi, pegahli Nabi menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan Syawal, lehe uro di awal bulan Sya'ban, lehe uro di tengah bulan Sya'ban, dan lehe uro di akhir daripada bulan Sya'ban. Di mana merompak ba'awai, silahkan di tengah. Menyo di tengah hana merompak sid, silahkan kita kerjakan di akhir daripada bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban juga hendak sempat kakeh hanali untuk ibadah sunat puasa bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pernah mengwahyukan sesuatu kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa nekun dengan kalamullah. Nabi Musa alaihissalam selalu bermunajat, selalu berbicara dalam bahasa kita gepegah haba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pernah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, penepegah oleh Allah, inni a'taitu umat Muhammad nuraini, nyamban nepegah oleh Allah, nyambak Nabi Musa nepegah kembak Nabi Muhammad. Ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, karena nekeli Allah, ya Musa, wahai Musa, inni a'taitu, lun akan lunbi kepada umat Muhammad, kan kepada umat Nabi Musa kena bi li Allah kepada umat Nabi Muhammad, manekun li Allah di hadapan Nabi Musa, nedengar li Nabi Musa. Lun akan lunbi kepada umat Muhammad nuraini. Apa itu nuraini? Dua cahaya. Nurun, satu cahaya. Nuraini, dua cahaya. Dua buah cahaya akan nebili Allah kepada gedanya umat Muhammad. Allah sampaikan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kaila yadurruhum dulmatani, mudah-mudahan dua cahaya itu dapat menerangkan
dua kegelapan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan nabi kepada umat Muhammad dua buah cahaya. Yang pertama dua cahaya dan dua kegelapan, dua terang dan dua gelap. Jadi waktu Allah sampaikan demikian, Nabi Musa ditanya, "Man nurani ya Rabb?" Apa itu dua cahaya tersebut ya Allah yang akan nabi kepada umat Nabi Muhammad? Faqala Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pun dijawab, nurun Ramadan. Yang pertama adalah cahaya bulan Ramadan. Wan nuru Al-Quran, dan saboh tu yaitu cahaya Al-Quran. Nyan keh yang dua buah cahaya nyan akan lun kena akan lun kena persembahkan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian ditanyang lam le Nabiullah Musa, faqala ana kallam li Allah Subhanahu wa taala, faqala Musa, akan nekala Nabi Musa lam ba Allah, wa maddul matani. Bunuh Allah menyampaikan nepegah dua cahaya dan dua kegelapan. Kalau yang dua cahaya sudah jelas. Yang pertama cahaya bulan Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Lalu dulmun kegelapan, dulmatani dua kegelapan, itu mana ya Allah? Faqala Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh Allah, zulmatul qabri. Yang pertama gelap di alam kubur. Ketika umat Muhammad masuk ke alam kubur, ke alam bardah, itu akan gelap gulita. Yang pertama. Yang kedua, dulmatu yaumal qiyamah, gelap pada ketika terjadi kiamat. Jadi waktu kita nyo singoh, waktu uro kiamat, ketika kita nyo berkumpul di uro kiamat di alam mahsyar, maka akan kita nyo alami kegelapan, gelap. Terpegah bahasa yang lebih mudah tak pahami, teput tanyo waktu uro kiamat. Kemudian yang kedua, support gelap gedanya ketika datang dalam kubur. Nyan ke dua buah kegelapannya nepegah oleh Allah kepada Nabi Musa yang akan lungkena kepada umat Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Lalu di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa dua cahaya, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran, itu kedua-dua cahaya tersebut yang akan menerangkan, yang akan dipupenguh gedanyo ketika gedanyo berada di alam kubur dan ketika gedanyo berada di hari kiamat. Artinya apabila gedanyo menyambut bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah bulan Ramadan imana wahtisaban, dengan penuh iman dan ikhlas, ketakwaan gedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ibadah bulan Ramadan
yang kita laksanakan akan menjadi lampu nyamban mupumji, akan menjadi penerang ketika kita menghadapi support, ketika kita berada di alam kubur, ketika kita taih di alam bardah, di alam kubur. Hana lampu itinan, hana listrik inan, hana sesuatu yang dapat ipupenguh gedayo. So teman, yang akan pupenguh gedayo, yang akan putrang gedayo ketika kita taih di alam bardah, nyankeh cahaya daripada bulan Ramadan. Artinya apabila kita sambut bulan Ramadan dan tak laksanakan ibadah bulan Ramadan sepenuhnya, penuh dengan ikhlasan dan ketakwaan gedayo, dan kegembiraan, kesenangan gedayo, maka ibadah puasa, pahala daripada ibadah puasa yang kita kerjakan akan menjadi lampu, akan menjadi penerang ketika kita berada di alam gelap, yaitu di alam kubur. Lalu kemudian begitu juga Al-Quran yang tak baca oleh gedayo, kapan saja dibaca Al-Quran, apakah di bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan, maka dengan cahaya Al-Quran itu akan dapat dipupenguh gedayo, akan dapat dipubahagia, dipesenang gedayo ketika kita taih di alam kubur. Tunggu-tunggu sekalian, hadirin yang berbahagia, begitu juga Al-Quran itu dapat ipupenguh gedayo ketika kita berada di alam kiamat. Tuman pakan tekalan menjadi bulan Ramadan lebih le urung baca Quran, lebih termotivasi kita untuk baca Quran, mungkin karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya membaca Quran, ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan, untuk demikian juga pahalanya diganda-gandakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjadi luar Ramadan dapat pahala zid. Sama lagi bulan Ramadan pahala cuman tentang adha'afa mudha'afah, lipatan ganda yang barangkali tidak ada di luar daripada bulan Ramadan. Tapi artinya Al-Quran itu dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada gedayo agar selalu gedayo baca. Yang pertama, sebagaimana hadis tadi menyatakan, yang akan menjadi penerang, pepenguh gedayo, pesenang gedayo ketika gedayo berada di alam kiaman, waktu terjadinya kiaman. Hana manusia, hana mesir makhluk pi. Apakah ada yang hidupnya hebat tak kita yang hidupnya? Tapi ketika di alam bardah, ketika kita berada di alam kiaman, alam mahsyar, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang yak bantu kita yang yak ku tenang kita yang yak ku bahagia kita yang yak ku penguh kita. Tunggu sekalian, tidak ada. Itulah cahaya daripada bulan Ramadan. Ibadah yang kita laksanakan menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Lalu kemudian Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita umat Islam, yang oleh kita selalu membaca dan mengamalkan kandungan isi yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan para hadirin jamaah salat yang berbahagia, dan melaki Allah Subhanahu wa taala benepu panjang umur, benepu berkat umur kita, benepi kesehatan kita, buta temeng tameng dalam bulan Ramadan tunyo. Tun yang kau liket, mudah-mudahan kali kita selesaikan kata tameng dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Mudah-mudahan pada urut akan tatameng, maka mari le kita persiapkan diri, persiapkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan kemudian persiapkan kesehatan kita. Memang oleh kita kadang-kadang tapi hana penting tak, tapi bagaimana
lagi luntun pegah bunuh menyuhana sehat kedayo, menyo dalam kondisi sakit kedayo, apakah sakit fisik dan sakit mental, nyo tidak bisa kita laksanakan puasa. Walaupun jitta qada untuk wate sehat, artinya kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Menan tunggu-tunggu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan nebi kesempatan, nebi kesehatan kepada bandum kedai umat Islam untuk tasambut dan talaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.